nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diizinkannya kita merasa nikmat berada di tempat seperti ini, tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid. Majelis ini juga majelis yang disebut sebagai majelis zikir, bal min afdali majalis zikir, termasuk majelis zikir yang paling utama. Sampai-sampai Nabi menyebutnya dengan talabul ilmi sa'atan khairum min ibadati sanah. Menuntut ilmu sesaat lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Salat, puasa dan zikir setahun, maka duduk menuntut ilmu sesaat lebih utama daripadanya. Karena ta'abbud ibadah itu manfaatnya untuk orang yang melakukannya, sedangkan ilmu dimanfaatkan oleh banyak orang. Naf'uhu muta'addin. Oleh sebab itu kalau disuruh pilih antara jadi ahli ibadah dengan ahli ilmi, pilih yang mana? Pilih dua-duanya. Pilih dua-duanya. Jadi ahli ilmi dan juga ahli ibadah. Tentu tidak bisa yang berat-berat, yang ringan-ringan pun cukup, tapi berkesinambungan. Walaupun kita ngaji tidak setiap hari, tapi sekali sebulan, kadang tempo pula. Macam bulan kemarin hujan lebat dia, kabarnya banjir pula di mana-mana di Pekan nih, kota berkuah. Pekan baru kan kota berkuah. Alhamdulillah. Jadi karena di sini hujan lebat, di sana juga hujan lebat, di mana-mana hujan lebat. Akhirnya kita libur. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa. Ya, bagi senyumlah, bagi-bagi sedekah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang dalam hal ini kita insyaallah belajar daripada ilmu yang diwariskannya dan diwariskan oleh para ulama yang merupakan warathatul anbiya. Masih dalam adab, di antara adab yang paling menonjol di kalangan as-salaf
adalah yaqduna hawaijan nas, suka melepaskan hajat orang, suka memenuhi keperluan dan kebutuhan orang, apalagi yang dalam keadaan terpaksa. Ya, dalam keadaan terpaksa. Semisal ada yang datang di malam hari ke rumah Imam Asy-Syafi'i, gedor pintu, orang udah pada tidur malam. Itu yang dicarinya orang yang tidak merasa terganggu kalau dibangunkan. Buka pintu, ada apa? Ya Aba Abdillah, istri saya malam ini melahirkan. Tidak ada piti bayar bidan. Kan itu terpaksa tuh. Tidak ada piti bayar bidan. Lalu kata Imam Syafi'i, berapa yang diperlukan? 35 dirham. Dan uang di saku Imam Syafi'i hanya 35 dirham. Padahal uang itu untuk belanja besok hari raya Idul Fitri. Ya, open house untuk nyambut tamu-tamu, murid-muridnya dan karib kerabat. Tapi karena orang ini terdesak, Imam Syafi'i pantang untuk tidak melepaskan hajat. Maka dia serahkanlah semuanya. Setelah orang itu pergi, istri bertanya, siapa datang bang? Itu orang dalam keadaan butuh. Terus saya berikan. Berapa bang beri? 35 dirham. Kan itu cuma piti kita. Besok macam mana acara open house besok? Hari raya. Kata Imam Syafi'i, besok Allah yang kasih kita rezeki pulang. Habis rezeki lama? Habis rezeki lama, datang rezeki baru. Selama kita masih hidup, takkan putus rezeki. Sahih? Nah, cuman jangan kita rezeki nak sama ada rezeki orang, itu yang tidak boleh tuh. Kalau boleh lebih dari rezeki orang, sah? Kalau boleh lebih dari rezeki orang. Tapi kalau kurang, itulah namanya ridha dengan apa yang Allah bagi. Jelas ya? Nah, inilah kesukaan mereka, selalu memberikan hawaijun nas. Kalau dibilang ilmu, Imam Ahmad misalnya rahimahullah, datang seorang penuntut ilmu dari Andalus, siapa namanya? Lupa pula namanya. Asbaq, ya. Enggak. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang lupa. Semuanya lupa ya. Saya juga jadi tidak ingat. Dia juga punya musnad sebesar musnad Imam Ahmad. Nah, tidak ada yang ingat sama sekali. Yang ingat saya kasih hadiah. Saya ada ingat saya, ya, atau belum pernah dengar sama sekali ya. Yaitu Baqi ibn Makhlad. Baqi ibn Makhlad Al-Andalusi. Musnadnya seperti kata Profesor Akram Diya Al-Umari, sama besarnya dengan musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad terbitan terakhir tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud, itu sebanyak 50 jilid. Besar tuh, 50 jilid. Lumayan deh ya. Antum udah berapa jilid nulis? Nah, ma'asyiral kiram, datang dari Andalus nak menuntut ilmu hadis ke Imam Ahmad. Pas dia datang, Imam Ahmad kena tahanan rumah, tak boleh ngajar, tak boleh keluar. Tetapi ini orang menuntut ilmu harus dilepaskan hajatnya. Maka Imam Ahmad rahimahullah menyuruh orang itu setiap pagi datang ke rumahnya seperti pengemis. Nanti saya akan bagi kamu roti. Sambil memberikan roti itu, kamu berikan kamu beberapa hadis. Kalian mau enggak menyamar jadi pengemis nuntut ilmu? Enggak ya. Iya, mau jadi orang kaya maunya, tapi kalau jadi orang pengemis enggak mau. Ma'asyiral kiram. Sampai hadis-hadis yang kalau Imam Ahmad habis dia riwayatkan dengan cara seperti itu. Subhanallah. Jadi Imam Ahmad
tidak lepas atau tidak sampai hati untuk tidak mengabulkan orang yang datang dari Andalus. Tahu kali Andalusnya? Real Madrid tahu? Tahu. Barcelona tahu ya? Masya Allah. Saragossa tahu juga? Masya Allah. Semua apa? Nah, jadi dari Spanyol. Waktu itu perjalanan tidak kurang dari 4 bulan. 4 bulan sekali jalan. Balik lagi 4 bulan. Jadi hampir setahun baru sampai ke tempat mereka. Jadi Imam Ahmad rahimahullah beri di hadis, karena memang melepaskan hajat orang itu adalah adab yang sangat dianjurkan. Seperti yang kita ambil pada majlis pertama kemarin, Nabi alaihissalam melihat orang-orang dari Bani Mudhar dalam keadaan miskin, ya compang-camping, kurus-kurus. Akhirnya Nabi alaihissalam merasa gelisah kalau tidak bisa membantu mereka. Akhirnya menyumbanglah para sahabat. Ada yang nyumbang makanan, ada yang nyumbang pakaian, ada yang nyumbang harta, sehingga bertumpuklah 2 tumpukan besar dalam masjid. Sampai keluar hadis Nabi alaihissalam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Siapa yang mencontohkan contoh yang baik dalam Islam lalu diikuti orang, maka dia pahala mencontohkan dan pahala orang yang mencontohnya, mengikutinya, tidak mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Jadi kalau kita jadi contoh yang baik, itu adalah suatu kesempatan baik. Berkata Syekh Nus Hafizullah, yaqduna hawaijan nasi iqtidaan bis salafis salih. Mereka melepaskan hajat orang, menunaikan hajat dan kebutuhan orang. Karena apa? Iqtidaan bis salafis salih, karena mengikut, mencontoh, meneladani as-salafus salih alladzina kanu, mereka selalu yarawna anna qada' hajatil muhtaj, bahwa menunaikan hajat orang yang butuh itu afdalu minan nawafil, lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah, apalagi dalam kondisi terpaksa. Qala al-Hasanul Basri rahimahullah, berkata Imam Al-Hasanul Basri. Adik-adik yang tahu Hasan Basri di mana kampungnya? Yang tahu tunjuk tangan. Di Baghdad. Yang lainnya Al-Hasanul Basri, mana kampung dia? Basra. Ahsant. Mau ikut makan malam semuanya enggak? Hasan Al-Basri, Al-Basrah, di Basrah. Imam yang saking terkenalnya dengan ilmu dan ibadah serta zuhudnya, sampai di Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia, orang memakai namanya Pak Hasan Basri. Ada di Riau? Coba yang ayahnya Hasan Basri itu tangan. Enggak ada juga. Enggak ada. Enggak ada? Alhamdulillah. Untung enggak ada mana. Bebas dari segala tuntutan. Bukan Basra kan? Yang nama ayahnya Hasan Basri. Enggak ada. Yang dari Basra Kuansing ada? Ada? Enggak juga. Ya alhamdulillah. Mana tahu saya hargai. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri rahimahullah, salah satu dari ulama di masa tabi'in yang dikategorikan atau dinominasikan menjadi afdalut tabi'in, tabi'in yang paling utama. Ulama ada yang mengatakan Sa'id ibnul Musayyib di Madinah,
Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni. Kalau di Indonesia jadi Awis Karni. Nama sebenarnya Uwais Al-Qarni. Sampai di Indonesia jadi Awis Karni. Nah, sehingga ada namanya Pak Karni. Ini sending nonton ya ini. Indonesian apa namanya? ALC ya, IILC. Nah, Indonesia Lawyers Club. Masya Allah. Masih hafal ya? Masih ada ya? Ada tutup. Allah musta'an. Saya belum sempat nengok banyak, dan dah tutup pula. Nah, jadi itu dari Uwais Al-Qarni. Ada yang mengatakan Muhammad ibn Sirin dari Basra juga. Ada yang mengatakan Al-Hasan Basri, Al-Qarni. Ada yang mengatakan Qais ibn Hazim dan lain-lain. Tapi yang paling masyhur adalah Sa'id ibn Musayyib rahmatullahi alal jami'. Nah, Al-Hasan Basri mengatakan la an aqdiya hajatan li akhin ahabbu ilayya min an a'takifa sanah. Saya bisa menunaikan satu hajat saudaraku, itu lebih aku banggakan, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid selama setahun. Woi, iktikaf besar pahalanya? Besar. Iktikaf setahun. Tapi menunaikan hajat orang yang butuh lebih saya sukai daripada iktikaf saya setahun. Kenapa? Nggak tahu juga ya. Kenapa? Karena tadi sudah saya bilang bahwasanya membantu orang itu manfaatnya untuk orang lain. Sahih? Dan sedangkan iktikaf itu manfaatnya untuk diri sendiri, orang tak ikut merasakan. Dan itu termasuk puncak adab dan puncak akhlak. Makanya Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadis, di antaranya wa innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang dengan baik akhlaknya melampaui derajat orang yang puasa siang hari dan salat sunat di malam hari. Masya Allah, tabaraka, luar biasa. Karena salat puasa sunat hukumnya apa? Sunat. Iya, salat tahajud hukum apa? Sunat. Kalau berakhlak baik hukumnya apa? Wajib. Nampak tak? Wajib. Membantu orang yang membutuhkan dan kita mampu hukumnya apa? Wajib. Tidak halal kita kenyang, tetangga kita lapar. Halal tak? Tidak. Orang yang salat malam, puasa sunat siang, tetapi lisannya menyakiti orang, masuk apa? Masuk neraka. Masuk neraka. Karena salat tadi dan puasa sunat tadi habis gara-gara lisan yang menyakiti. Jelas. Jadi artinya antum kalau disuruh milih antara tidak menyakiti orang dengan salat dan puasa sunat tapi lisan menyakiti orang, pilih yang mana? Nah, seperti tadi lagi, pilih lisan tak menyakiti, sunat puasa dan sunat salat. Nah, tapi kalau suruh salah satunya, maka tinggalkan menyakiti. Dan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sangat menghargai jiwa manusia itu. Karena bahkan dalam hadis disebutkan kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah. Kalau sempat Ka'bah dirudal oleh orang Iran, misal la qadarullah, atau oleh orang Yahudi, kira-kira umat Islam diam enggak ya? Diam enggak? Tapi kenapa kita diam? Banyak saudara kita yang dirudal.
Ada kalian berdoanya? Ada tuan-tuan berdoa? Enggak juga ya, doa pun enggak. Miskin. Doa itu untuk kita, weh. Kita mendoakan orang, kita dapat pahala dan diaminkan oleh yang mustajab doanya. Siapa yang mengaminkan? Malaikat. Mana lebih mustajab, doa malaikat atau ustaz? Tengok dulu ya. Ustaz wali. Muslimin dan muslimat. Malaikat mustajab. Kalau tidak ada dosanya, tidak ada maksiatnya, sah. Kalau ustaz, ustaz masih manusia. Ya. Jadi sewali-walinya ustaz masih ada dosanya. Kalau malaikat tidak ada dosanya. Makanya malaikat doanya mustajab. Oleh sebab itu tidak perlu ke kuburan keramat. Ya, cukup salat di masjid Jalan Keramat. Nah, jangan pergi ke kuburan keramat, karena di sini banyak doa-doa karamah dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika kata beliau, saya menunaikan hajat seorang mukmin, seorang saudara, lebih saya cintai daripada i'tikaf satu tahun. Kemudian, ma'asyarul kiram, wallazina yaqduna hawaijal ikhwan bin nafsi wal mali wal a'wan, yaitu mereka yang menunaikan hajat-hajat saudara, baik dengan jiwa kita, dengan tenaga, atau dengan jiwa kita, wal mal, atau dengan harta, wal a'wan, bahkan dengan relasi-relasi kita. Kadang-kadang kita hanya bisa bantu dengan tenaga, luar biasa. Misalnya orang-orang yang punya profesi seperti dokter misalnya, yang sehari dalam sepekan atau sekali dalam sebulan, sehari itu dia mengobati orang dengan tenaganya tanpa pamrih, lillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak bisa kan? Bisa enggak? Bisa, kenapa enggak? Mau masalahnya, entah mau atau tidak. Ya kan, yang paling banyak pendapatannya kan dokter, sah? Sah ya? Karena yang memang yang paling banyak, ya, yang paling banyak dihargai orang memang fisik. Makanya dokter fisik memang banyak honornya dibanding dengan dokter psikis. Coba lihat, ahli psikolog banyak honor? Tidak ada kan? Tapi kalau dokter spesialis, Masya Allah, Alhamdulillah. Kepada kita dia bertanya, apa sakit pak? Ya kan? Di sini tidak ada sesak, ambil alat, letak situ. Ini ada pak, ciri-ciri ini. Habis itu dikasihnya tulisan. Tidak bisa kita baca. Yang bisa baca apoteker aja. Sah? Nah, habis itu keluar bilnya, jasa dokter. Berapa dapat? 200 kata beliau, 200, 5 menit kadang cuma, sah? Kalau dia praktik 2 jam, ya, 2 jam berapa menit? 120 bagi 5, 120 bagi 5, 24 kali 2, 4.800.000. Berapa jam? 2 jam. Itu baru dari honornya, belum lagi persentase obat dari perusahaan. Ada enggak? Kayaknya ada ya. Kayaknya ada, tanya beliau. Sah? Itu baru satu praktek di satu tempat. Buka lagi 2 jam di sini, buka 2 jam di sini, 8 jam sehari. 8 jam 4 kali 4.800.000 berapa? Kayak tonton ngitungnya. 18.600.000. Kira-kira begitulah lebih kurang. Sah? Sehari. Sah?
Nah, makanya kalau mereka mau, bisa sekali dalam sebulan atau sekali dalam sepekan, lillahi tabaraka wa ta'ala. Bersyarat tidak masalah. Iya, misalnya disyaratkan siapapun ustadz yang berobat atau siapapun orang yang miskin kan, atau anak yatim dan sebagainya, digratiskan pada hari itu. Sahih? Atau saya tidak terima pasien hari itu kecuali orang-orang yang berkebutuhan. Sahih? Bisa. Nah, cuma misalnya mau atau tidak. Banyak orang yang bisa, alhamdulillah. Atau orang yang profesi apa misalnya, yang memang penghasilannya susah ngitungnya. Jelas ya? Nah, kalau guru bahaya. Kalau guru tahulah tuan-tuan, yang 2 jam tadi itu semester. Bukan sebulan, semester, potong pajak pula. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dengan bil mal, atau dengan harta. Ada orang berkebutuhan, dibantu. Ya, macam-macam kebutuhan orang. Kadang-kadang orang sekolah, orang tua tak waktu masuk sekolah, masih ada kerja orang tua. Di pertengahan hilang pekerjaan, sehingga nunggak SPP. Jadi bagi yang punya duit, cari-carilah yang seperti itu, supaya jangan terputus sekolah orang. Atau ada orang misalnya nak sekolah menyambung, harus berangkat misalnya ke luar daerah, ke luar negeri, kurang dananya. Ada duit, mari bantu. Kalau tidak, antum punya relasi, orang-orang kenalan yang insya Allah membantu, sebagaimana Nabi SAW juga melakukan itu. Bila ada tamu lalu Nabi tidak mampu melayani, maka dia katakan, siapa di antara kalian yang siap melayani tamu ini? Ya, orang datang dalam musafir hingga di Madinah, maka kemudian atau dengan memberikan syafaat. Qala Abdan ibn Uthman, berkata Abdan ibn Uthman al-Marwazi atau al-Ahwazi, ma sa'alani ahadun hajatan illa qumtu lahu binafsih. Tak satu pun orang minta tolong menunaikan suatu hajat kecuali saya yang lakukan sendiri. Nah, fa in tamma wa illa qumtu lahu bimali. Kalau cukup, ya saya bantu cukup sampai sempurna. Kalau tidak, maka saya bantu sesuai dengan yang saya miliki. Misalnya ada orang memerlukan bantuan untuk diantarkan misalnya, ya diantarkan. Nah, ternyata habis minyak motornya, ya tentu sampai di situ bisa antar, sah sih. Atau misalnya atau dengan harta, atau dengan memberikan ongkos dan sebagainya. Nah, kemudian fa in tamma wa illa sta'antu bil ikhwan. Kalau tidak bisa oleh aku tangani sendiri, maka saya minta bantuan saudara yang lain. Apalagi di zaman sekarang ini, masya Allah, komunikasi sangat mudah. Kalau ada orang ingin sesuatu lalu kita tidak bisa membantu, dan kita tahu dan benar-benar harus dilakukan, maka kita bisa menghubungi siapa yang kira-kira. Tapi memang segan kita membantu orang itu. Bukan tidak beban, pasti beban. Minimal kita disibukkan, hubungi si fulan, katanya, oh bisa bantu bang, deh saya sedang punya utang, katanya kan. Itu lagi yang telepon ini, oh saya anak sekolah liga mau masuk nih, ada yang masuk SMP, ada yang masuk kuliah, ada yang masuk ini dan sebagainya, sah dan sebagainya. Bukan tidak ada. Telepon lagi yang satu, waduh piutang tidak ada yang terima, katanya. Semua duit pinjam orang, subhanallah, ada juga dan sebagainya. Tapi setidaknya kita sudah melakukan usaha dan mencoba. Nah, berat memang. Cuman kadang-kadang disitulah kesenangan Allah berikan. Kadang-kadang tanpa disengaja kita dapat pula. Awak minta untuk orang, kadang-kadang kita
kita dapat. Tentu kayaknya harus cerita nampaknya. Saya pernah diminta bantuan oleh kawan saya orang Thailand. Orang Thailand ini punya teman bawa keluarga ke Madinah, mahasiswa. Lalu dia bilang, "Man, bisa minta tolong?" "Apa tuh?" "Si fulan kontrak rumahnya mau habis, dia enggak punya duit tuh nyambung." "Terus gimana?" "Nah, kita ke rumah Syekh si fulan, ada yang terkenal pemurah dan suka membantu, di mana rahimahullah rahmatan wasi'ah." Ayolah, kalau untuk orang kan awak tidak begitu malu ya, yang malu untuk kita. Kalau untuk orang, ya siap. Lalu dia bilang, ada orang Indonesia yang kira-kira berkebutuhan yang sama. Oh, banyak sih bilang. Nah, kita bawa juga, saya telepon. Ada teman saya orang Madura, junior kita, juga bawa keluarga. Saya telepon, "Bulan, mau ikut enggak?" "Kemana Ustaz?" "Pokoknya ada lah untuk cari dana kontrak kalian." "Siap Ustaz." "Ikut." Pas sampai di sana, kami berdua aja boleh masuk. Saya yang dengan kawan tadi, istilahnya utusan aja. Jadi katakan, saya tidak banyak cerita. Ada yang bisa dibantu. Gini saya jelaskan, si fulan habis kontrak rumahnya, dia tidak ada duit. Ambil buka laci, ambil amplop, kan 2 tadi itu kan, isi. Saya nggak tahu berapa isinya, yang jelas diserahkannya ini. Lalu dia bertanya, kalian di mana? Kami bilang, saya di pasca sarjana di hadis, ini di tarbiyah juga S2, saya S3 di hadis. Diambil lagi amplop 2. Diambil amplop 2, deg-degan hati saya. Iya pastilah, kan yang tadi kan sudah, tinggal kita kan, ini pasti untuk kita nih. Tentu macam tidak paham aja lah. Iya, jadi mulai berdabu hati kan. Itu akhirnya dimasukkan, memang dikasih, ini untuk kamu, ini untuk kamu, selesai. Alhamdulillah, ternyata kita yang melobi dapat 2 kali lipat dari yang dilobikan. Coba bayangkan, padahal tidak ada niat sama sekali, murni untuk bantu kawan, tapi Allah tak melupakan. Besoknya mungkin dapat bocoran kawan, minta lagi sama saya antar lagi, cuma sekarang terselip niat, mudah-mudahan dapat. Inilah masalahnya nih. Itulah, ini kemarin kan kita kadang-kadang kalau terajar begitu, akhirnya teringat kan, mudah-mudahan dapat. Kemarin tidak ada ingat sama sekali, dapat. Sekarang terselip niat, mudah-mudahan dapat. Alhamdulillah tidak dapat. Kawan itu dari kasih, kita tidak. Begitulah rezeki. Jelas ya? Kalau kita niatkan, kadang-kadang diuji kita. Tapi kalau kita lupakan, di situ puncak keikhlasan. Jelas ya? Saya sering mengalami hal yang seperti itu. Tidak usah cerita banyak lah ya. Kita lanjutkan ini. Ini untuk meyakinkan tuan-tuan saja. Sering saya mengalami hal yang seperti itu. Ketika kita niatkan untuk bantu semata, Allah tidak lupa. Tapi ketika kita niatkan, terselip niat, Allah uji. Makanya biarkan Allah yang mengatur, jangan kita ikut mengatur masalah rezeki itu. Baiklah kaum muslimin. Wallazina yatalazzazuna biqada'i haujil muhtaj. Mereka juga orang-orang yang merasa nikmat, menikmati ketika bisa menyelesaikan hajat orang. Jadi karena mengikut tradisi kebiasaan as-salaf, kemudian juga karena mereka siap untuk membantu dengan jiwa, dengan harta, dengan relasi, kemudian juga mereka menikmati melepaskan hajat orang lain. Tuan-tuan, memang subhanallah, yang menerima senang, tapi yang memberi pasti lebih senang, karena tidak mungkin membahagiakan ke orang kecuali orang yang diberikan kebahagiaan. Sahih, faqidus syai'i la yu'ti, yang tidak bahagia takkan pernah berbagi bahagia, maka dia pasti lebih menikmati, menikmati. Makanya orang-orang bakhil tidak menikmati,
Tapi orang-orang pemurah merasa nikmat. Walhamdulillah. Qala Muhammad ibn al-Munkadir, berkata Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah, salah seorang ulama zuhud di masa tabi'in, murid paling dekat dengan Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jabir bin Abdullah ini muridnya Muhammad ibn Munkadir, dikenal dengan doanya mustajab, Dia mengatakan lam yabqa min lazzatid dunya illa qada'u hawaijil ikhwan. Tidak ada lagi kelezatan dunia ini yang tinggal kecuali melepaskan hajat saudara. Melepaskan hajat saudara, artinya inilah puncak kelezatan dunia, puncak kelezatan kehidupan dunia ini. Asyik mengerjakan, asyik memberikan, asyik menyelesaikan urusan orang. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membantu orang, Allah membantu kita. Kalau kita urus urusan orang, Allah selesaikan pula urusan kita. Ini kenyataan ikhwan kaum muslimin muslimat. Ma'asyiral kiram, kita lihat di antara guru-guru kita, misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau Masya Allah setiap hari mesti menjamu orang di rumahnya. Padahal beliau buta ya. Menjamu orang dengan 2 hidangan istimewa. 1 hidangan ilmu, 2 hidangan makan. Jadi kalau siang hari asal lewat di depan rumah beliau di Riyadh itu, masuk aja lah, pintu terbuka dan siap-siap untuk kenyang jasmani dan kenyang rohani. Nanti diberikannya ilmu dan juga diberikannya makan. Masya Allah. Dan ketika beliau jadi rektor di kampus Madinah, Masya Allah, tidak ada urusan yang tidak selesai, tidak ada urusan yang sulit di masa beliau. Apapun yang antum urus bersamanya, bahkan orang berkelahi pun, syekh berkelahi sama mahasiswa, diselesaikan oleh beliau dengan cara yang elegan. Mau tahu? Kita dengar selepas azan. Masya Allah. Allahumma Allahumma Syadallah. Syadallah. Syadallah.
Masya Allah. La haula wala la haula wala la haula wala la haula wala Allah Allah. Wa nashhadu Allahumma rabbana Baik, ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tadi saya katakan Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau dan seluruh jabatan yang dia pegang, semua urusan mudah dan selesai dengan cara yang elegan. Ada di antaranya mahasiswa minta bantuan, biasalah. Yang nama mahasiswa rata-rata miskin ya saya. Ya. Tapi bawa juga orang rumah ke sana. Dan makanya beliau ketika sampai ke beliau tentu didisposisi ke Sundukul Bir. Nah, orang Sundukul Bir tentu dia tidak bisa memberi kalau sudah habis isinya. Tentu balik lagi ke Syekh. Syekh telepon, Abdullah, kenapa tidak diberikan si fulan? Syekh, sudah habis semua. Karena Syekh memang tidak pernah nahan. Setiap yang minta sesuai verifikasinya, dan verifikasinya mudah. Ya, verifikasinya mudah. Tidak mesti Menteri Keuangan pula yang tanda tangan, tidak. Nah, mudah. Yang itu kejujuran. Itu kejujuran. Maka kata Syekh, boleh nggak saya berhutang? Nah, kan yang duit yang mau diserahkan sudah habis nih, tapi uang ke universitas masih ada. Boleh nggak saya berhutang? Tentu bawahan sektor bilang boleh saya berhutang, tentu bisa kan. Nah, catatkan hutang saya, berikan ke anak itu. Catatkan sebagai hutang rektor. Kadang-kadang Syekh berhutang dalam setahun sampai 1.500.000. Sedikit ya. Hutang saya lebih banyak ustaznya ya. Itu rial mas. 1.500.000 rial. Biar kita tahu, saya kalikan lah sekarang biar tahu angkanya ya. Berapa rial sekarang? 1.500.000 dikali 4.000. 4.300. Hanya 6 miliar. Hutang beliau membantu orang. Jadi bukan hutang beliau untuk bikin rumah baru, bukan. Ini membantu orang yang butuh. Dan itu seperti yang diceritakan oleh muridnya yang pernah jadi pejabat di kampus, sampai-sampai itu hampir tiap tahun seperti itu. Syekh berhutang terus untuk membantu
orang. Kira-kira kenapa dia mau? Kenapa dia mau? Ya Syekh, karena beliau merasa nikmat, merasakan kelezatan di situ, melepaskan kebutuhan orang. Makanya beribu berjuta mulut mendoakan beliau. Saya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebab setiap orang mendengar yang seperti ini, kecuali hati hasad dan dengki, kalau setiap orang mendengar ini pasti senang mendengarnya dan pasti mendoakannya. Begitulah beliau. Bukan untuk beliau, tidak. Kalau saya lihat bajunya, kan baju saya lebih mahal daripada baju beliau. Walaupun baju saya murah, ya. Baju saya tidak juga ada yang mahal. Saya tidak aja kan kaya nampakan. Biarlah. Kaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena mereka merasakan lezatnya menyelesaikan urusan orang. Dan kalau bisa tidak ada yang tersinggung atau merasa tidak diperhatikan. Mungkin tuan-tuan masih ingat ketika kita bicara tentang masalah memaafkan kemarin, masih ingat ya, ada mahasiswa berkelahi sama dosen dari Mesir. Dosen Mesir ini syekhul, termasuk min masyaihil maqari al-Masriyah, syekhnya para qurra'nya di Mesir. Diundang mengajar ke kampus Jamiah Islamiyah di Madinah di Fakultas Al-Quran. Syekh mungkin karena ya tak sengaja barangkali tersebut pula atau terlapaskan oleh dia ucapan kebencian pada Wahabi. Paham tak? Ujaran kebencian ya terhadap Wahabi. Dia tinggal di negeri Wahabi, digaji oleh orang Wahabi. Di situ tentu ada mahasiswa orang Saudi, ya. Tentu di negerinya sendiri dilecehkan, tentu ini marah dia. Akhirnya terjadi perdebatan. Dari perdebatan terjadi perhujatan. Dari perhujatan jadi persemusuhan, perkelahian, sampai masalah ke dekan. Ini yang menceritakan kepada saya dekan itu langsung. Dekan yang menghadapi masalah itu, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Qari rahimahullah, dekan Fakultas Al-Quran. Diceritakan akhirnya tidak bisa selesai oleh dekan, akhirnya dibawa kasusnya ke Syekh bin Baz sebagai rektor. Syekh bin Baz tentu sebagai administrasi dia kirim surat cinta kepada sang dosen tadi, artinya dipanggil menghadap. Tentu puncaknya kan dia situ, dia yang memulai. Dapat surat dari Syekh bin Baz, kira-kira apa bayangannya? Orang bersalah dapat surat dari pimpinan, kira-kira apa yang terbayang sama dia? Apalagi ditambah pemikiran selama ini orang Wahabi itu kejam, orang Wahabi itu zombie. Orang Wahabi itu tidak mau menerima pendapat orang lain, dan lain-lain banyaklah isu-isu yang dikembangkan oleh dai-dai penyesat itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang tidak ada bukti sama sekali, terbayang olehnya dia akan dipulangkan. Itu kemungkinan terkecil, yaitu dipulangkan paksa, kan ya? Itu menurut dia kemungkinan paling ringan. Dan mungkin juga akan diadukan, di penjara mungkin. Pokoknya banyak hal terbayang oleh dia. Intinya dia siapkan, dia kemas-kemas barangnya semua. Malam tuh barang sudah dikemas, siap untuk pulang kampung dengan paksa. Itulah rasanya. Yang cerita Syekh ini, yang cerita langsung. Terus dibawalah ke kantor Syekh bin Baz di rektorat. Assalamualaikum. Mendengar suaranya Syekh bin Baz itu kan sekali bertemu saja hafal dia suara kita.
ya Syekh Mendiang Buya Jufri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah bercerita, saya bertemu dengan Syekh di kantornya di Riyadh. Nah, setahun setelah itu saya datang lagi. Begitu dia dengar suara saya, langsung dia bilang, ahlan marhaban ya Jufri. Langsung hafal. Awak telinga terang, mata terang, tak hafal juga orang. Ya, baru 2 bulan ketemu. Assalamualaikum Ustaz. Siapa ya katanya? Tapi gitulah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi hafal dia. Ahlan wa sahlan. Nah, dengar suara Syekh tadi, saya langsung berdiri menyambut. Masya Allah. Kira-kira kalau orang marah, orang dendam, datang musuh itu, disambut mesra ya? Hah? Disambut ya? Antum kira-kira gimana ya? Pasti diacuhkan. Tapi Syekh tidak, disambut dengan hangat. Ya, setelah cipika-cipiki, Syekh tidak duduk di bangku kebesarannya, bangku rektornya, tidak. Dia duduk di sofa bersama dengan Syekh, berdekatan. Mulailah cerita orang berilmu tentu tentang ilmu lah Syekh. Orang dai tentang dakwah. 2 jam cerita, tak ada menyinggung masalah sedikit pun. Sampai-sampai sang dekan, saya pula yang gelisah, soalnya di luar banyak orang nunggu kan. Banyak orang yang nunggu yang berurusan. Akhirnya dia mengingatkan, maaf Syekh, ini sudah banyak nunggu di luar, boleh kami minta izin? Kata Syekh, oh ya silakan. Masya Allah, Syekh antar Syekh Mesir itu ke mobil. Kira-kira kalau sedang marah diantar nggak ya? Ditendang belum? Enak, diantarin ke mobil. Bukan Syekh tidak tahu salahnya, tapi Syekh ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Diantar. Setelah sampai di mobil, ketika Syekh Mesir ini nak masuk mobil, Syekh hanya kusuk punggungnya, isbir ya Syekhana. Ya, mudah-mudahan Syekh bisa sabar. Ya, maklumlah asyabab indahum hamasah. Yang namanya anak muda itu biasanya meledak-ledak. Kita yang tua-tua nih yang sabar. Jelas ya? Hah? Habis itu masuk, pergi. Baru tutup pintu, Syekh Mesir itu langsung bilang, kutub, dengan lahja Mesirnya, bawa ke semua kutub Wahabi biar saya baca katanya. Rupanya selama ini belum pernah dibacanya. Jadi hanya isu saja. Akhirnya saya kumpulkan buku-buku Syekh Muhammad Wahab semuanya, saya antarkan ke rumah Syekh Mesir itu. Alhamdulillah, dengan cara yang seperti itu, akhirnya Syekh menjadi salah satu dai Wahabi di Mesir. Jadi salah satu dai Wahabi terkenal di Mesir. Kenapa? Isu yang selama ini mengisi benaknya, mengisi otaknya, mengisi hatinya tentang Wahabi terbantahkan satu oleh sikap pentolan Wahabi. Siapa namanya? Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang kedua, setelah beliau membaca kitab-kitabnya, ternyata isinya Al-Quran dan Sunnah dan atharus salaf as-salih. Berarti yang selama ini dikatakan kan isu kerjasama Yahudi dibentuk oleh orang Yahudi, tapi yang bilang dibentuk oleh Yahudi mereka yang kerjasama dengan Israel, Arab Saudi, tidak ada diplomatiknya kan ya. Yang ada kedutaan Yahudi di mana? Di Iran, di Mesir, di Tunisia, di Maroko, di Turki. Arab Saudi ada? Arab Saudi ada? Apa dia? Ontoknya nawun dah. Enggak ada. Mereka tidak ada kerjasama diplomatiknya. Tapi yang koar-koar mengatakan mereka bentukan Yahudi, kerjasama diplomatiknya, kerjasama ekonominya, kerjasama keamanannya dengan orang Yahudi. Jadi namanya inyo makan cuwada. Hah? Dia yang makan cuwada, kita yang tahu cuwada enggak? Nangka. Kita yang kena getahnya. Iya, dia makan cuwada, tahu cuwada enggak? Masyaallah kiram rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi mereka merasakan lezatnya
menyelesaikan masalah orang. Pasti orang ini tidak ada masalah. Sebab kalau orang yang bermasalah, tidak ada masalah jadi masalah kadang. Tapi mereka tidak. Wa qila lahu, dikatakan kepada Muhammad bin Munkadir yang mengatakan tadi tidak ada lagi kelezatan dunia yang lebih hebat daripada berbuat baik menyelesaikan hajat saudara. Wa qila lahu ayyud dunya habbu ilaika. Dikatakan kepadanya, dari urusan dunia yang paling kau cintai apa? Qal al-ifdalu 'ala al-ikhwan, yaitu bisa memberi, bisa berbuat baik kepada saudara. Bisa memberi dan berbuat kepada saudara. Wa dzakara az-Zahabi rahimahullah fi tarjamatil wazir al-kabir Abil Hasan Ali bin Abi Ja'far. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala menyebutkan di biografi Menteri Besar Abul Hasan Ali bin Abi Ja'far, qila, dikatakan kepadanya, kana Ibnul Furat yaltazzu biqada'i hawaij ar-ra'iyah. Ibnul Furat, salah seorang amir atau umara, sangat menikmati melepaskan hajat masyarakat. Ibaratnya pemimpin yang selalu menunaikan kebutuhan masyarakat, istilahnya peduli dan dekat dengan masyarakatnya. Wa ma radda ahadan qat an hajatin radda ais. Tidak pernah dia menolak seorang pun rakyat yang meminta, yang membuat dia putus asa. Kalau dia belum dapat, bal yaqul tu'awiduni, kalau belum bisa sekarang, besok ingatkan saya. Besok ingatkan saya, ulang kembali mengajukannya. Tidak langsung dia katakan, oh ini tidak bisa, tidak ada. Kalau kita ada juga ya, kok tidak bisa rupanya, ya pergi ke situ, tidak bisa pergi situ. Tidak, pokoknya kalau sekarang belum bisa, besok tolong ingatkan kembali. Kemudian au yaqul u'awwiduka min hadha, atau saya ganti dengan yang lain, saya ganti dengan yang lain. Qala as-Suli, berkata Imam as-Suli, Muhammad Abdullah as-Suli, marida marratan faqal ma ghammi atau ma ghammi bi illati bi ashadda min ghammi bi ta'akhuri hawaijin nas wa fihimul muttar. Ketika Ibnul Furat jadi sakit, dia katakan, saya sakit, apa namanya, saya tidak galau memikirkan sakit saya, tapi yang lebih membuat saya galau adalah dengan sakit ini tidak bisa menyelesaikan urusan masyarakat. Padahal di antara mereka ada yang muttar, orang-orang yang benar-benar butuh, orang-orang yang benar-benar butuh. Berarti dia ketika tidak bisa turun ke masyarakat, tidak bisa menunaikan kebutuhan masyarakat, dia merasa bersedih, lebih daripada sedihnya menanggung rasa sakit. Jadi memang ada orang memang luar biasa kaum muslimin, menkhidmat orang itu luar biasa. Dan saya juga temukan di masyayikh kami seperti itu. Ya, di antara yang saya ingat adalah Profesor Dr. Abdullah Al-Ghufaili hafizahullah. Beliau itu di Madinah, datang kita ke rumahnya, kita bantu menuangkan air atau mengangkatkan ini, tidak boleh, kamu tamu. Lalu datang dia ke Indonesia, ketika daurah dia jago pula masak, awak bantu pula kan, tidak boleh, kamu tamu. Di Arab Saudi awak tamu juga, di Indonesia awak tamu juga. Ayo bayangkan. Paham sih? Bahkan dia nak menghidupkan lampu, colokannya di belakang kita, dia tidak minta tolong sama kita. Kenapa tidak minta bilangan sama pengambil syekh? Kata beliau, termasuk aib bagi kami menyuruh tamu bekerja di rumah kami. Masya Allah, hanya sekedar menghidupkan lampu. Karena baginya berkhidmat itu luar biasa. Makanya awak murid-muridnya kan, awak makan, ini lu makan lah. Saya kira dia lapar tuh enggak ya? Lapar. Karena memang keadaannya saqil qaumi akhiruhum. Ya. Orang yang beri minum kaum itu atau beri makan suatu kaum itu yang terakhir makan.
Kalau adat kita enggak ya, tuan rumah dulu. Kalau kita tuan rumah dulu. Ya masing-masing punya adat, enggak masalah. Nah, yang penting jangan sampai tamu enggak dapat. Nah, subhanallah. Jadi kamu muslim, jadi dia yang layani, nuangkan teh aja enggak boleh kan? Enggak boleh kamu tamu. Sampai Indonesia awak tamu juga. Tuh kapan saya tuan rumah Malaysia? Nah, jadi itulah. Jadi memang bagi mereka mengkhidmat itu adalah suatu yang menyenangkan. Makanya kalau datang ke Madinah, kalau tidak nelpon, marah dia. Kenapa? Saya segan, saya kan sibuk katanya. Dan justru kalau ada yang tidak nelpon, marah dia. Saya bilang, orang yang sibuk saya ketika kalian telepon, kalian bilang saya tidak sibuk katanya. Tapi mendengarkan suara kalian, mengetahui apa yang kalian kerjakan, dakwah, mengajar dan sebagainya, itu membuat kami meninggalkan kesibukan kami. Dapat bertemu kan sekali setahun cuma sah. Nah, maka oleh sebab itu kalau anak ke Madinah atau ke umrah ya, target pertama tentu umrah, target kedua ziarah Masjid Nabawi dan seterusnya, target ketiga harus beranjang sana ke kampus idaman. Bahkan kalau boleh saya nak ulang kuliah lagi ya, nak sama kuliah sama Abdul Aziz lagi sebenarnya ya. Mak dulu kan di hadis, sekarang kalau boleh saya mana masuk pula syariah kan, tamat syariah masuk pula dakwah nanti kan. Cuman tidak boleh lagi, umur dah lewat sah, lagipun banyak kewajiban yang tertinggal. Kemarin sambil bercanda sama menterinya saya bilang, saya satu permintaan, saya ingin kuliah lagi karena waktu kuliah itu senang. Apa sebab? Tidak ada duit, orang maklum masih kuliah. Salah berfatwa, orang maklum masih belajar. Sah, ketika kenalan sama orang-orang, di mana sedang kuliah pak? Abang boleh dia cerita anak gadisnya sama kita. Iya, sekarang tidak ada lagi yang berani cerita, karena dia dah tahu ada bini kan. Kalau sedang kuliah tuh banyak, ada aja mulai menyimpang tuh. Anak saya kuliah juga Ustaz, ada kursus kuliah juga. Mana kuliahnya Pak? Ada yang kuliah di Unpad, dan yang bilang di UGM. Anak saya memang tak kuliah di umum Ustaz, cuman orangnya agamis katanya. Itu tidak ada lagi sekarang. Jadi saya rindu itu. Nah, jadi masa-masa kuliah itu memang indah. Jadi tidak ada duit, orang maklum kan itu ya, salah orang maklumi. Kalau sekarang enggak, kalau enggak ada duit main jam yang cuma dokter katanya, enggak ada duit katanya, cuma dokter. Apalagi keluarga kan ngapuis itu. Akhirnya jadi alasan bagi orang dosa sekolah tinggi-tinggi kayak Ustaz Dasman juga dan miskin katanya kan. Hanya terpaksa bergaya kayo aja. Allah musta'an. Baik, saya cukup sampai sini dulu ya. Kita sambung besok aja, masih ada. Ya, masih ada. Mereka mengqadha hajat orang atau menunaikan hajat orang karena memang itulah kebiasaan as-salaf. Kemudian mereka merasakan lezatnya mengabulkan dan menunaikan hajat orang lain. Dengan apa? Dengan harta, dengan jiwa, dan bahkan dengan relasi yang mereka miliki. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan pula mengikuti apa yang telah mereka contohkan. Mudah-mudahan membuat senang di hati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup saja lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.